Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li salasatin di ardin falatin illa an yu'ammiru ahadahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan teman baru kita yang kita sudah merasa kehilangan lama, termasuk salah satu kelompok pengajian kita pada awal-awal, yaitu al-akh saudara kami Bapak Mahrus yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa datang. Semoga diberi kesehatan Allah, diberi istiqomah, hadir. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan majelis jalsatul Arbi'ah, jalsah malam Rabu yang beberapa kali kita liburkan. Libur berapa kali? 2 kali. 3 Ya kali. Pas ada acara, ada undangan dari Zakir Naik, pas acara taklim akbarnya Zakir Naik. Alhamdulillah saya sempat hadir dalam majelis Zakir Naik itu. Beliau berbicara tentang masalah rahasia-rahasia yang ada di dalam gerakan-gerakan sholat. Bagaimana supaya sholat bisa khusyuk, dan membahas tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam gerakan sholat. Apa rahasia dalam sujud? Beliau detail sekali bagaimana kondisi tubuh dengan sujud itu. Beliau menganjurkan kita untuk memahami makna bacaan sholat. Kalau kita memahami makna bacaan sholat, maka akan terjadi perbaikan dalam diri kita, baik kita mau atau tidak mau, maka pasti akan terjadi perbaikan pada diri kita kalau kita merenungi makna bacaan sholat. Maka supaya kita memahami makna bacaan sholat, baik makna langsung maupun makna yang tersirat di dalam bacaan sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maknanya maha suci Allah yang maha tinggi dengan segala keterpujiannya. Itu makna lafadznya. Tapi makna yang tersirat apa? Maha suci Allah. Maka kita harus terus berhusnudzon kepada Allah, tidak pernah punya pikiran negatif kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tidak akan menolong kita, bahwa kalau keadaan seperti ini memang ini sulit, tidak ada solusi. Itu namanya kita bersuudzon kepada Allah. Kita terus berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah adalah maha baik.
bahwa Allah Maha Kuasa. Allah yang mengatur segala-galanya. Dia yang Maha Tinggi. Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang Maha Tinggi. Tuhanku yang Maha Tinggi. Berarti saya tidak punya ketinggian sedikit pun. Yang memiliki ketinggian hanyalah Allah. Subhana Rabbiyal A'la. Wa bihamdi. Dalam keadaan kita merendahkan diri serendah-rendahnya, kita meninggikan Allah setinggi-tingginya. Maka kita tidak pernah punya keinginan meninggikan diri. Karena siapa saja yang ingin meninggikan diri di muka bumi ini, maka dia tidak akan mendapatkan jatah di akhirat. Tilkat darul akhiratu, negeri akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan, lilladzina, untuk orang-orang la yuriduna, yang tidak menginginkan, uluwan fil ardi, ketinggian diri di muka bumi, wala fasada, dan juga tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Biasanya orang yang ingin meninggikan dirinya, ingin mendapatkan jabatan setinggi-tingginya ini, biasanya membuat kerusakan di muka bumi. Maka orang-orang yang mencari ketinggian di muka bumi ini, mencari kedudukan, hanya ingin terus dimuliakan oleh manusia, maka dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan jatah di akhirat. La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Sesungguhnya negeri akhirat itu tidak kami jadikan untuk mereka yang menginginkan ketinggian duniawi, ketinggian di dunia, dan menginginkan kerusakan di muka bumi. Maka kita sujud itu hakikatnya kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, sehingga kita tidak pernah menginginkan dimuliakan oleh siapapun di muka bumi ini, sehingga kita tidak pernah menuntut untuk dimuliakan oleh siapapun. Orang yang sedikit tersinggung, ini berarti menginginkan dimuliakan. Mengapa tersinggung? Karena dia merasa dihinakan, maka dia merasa tersinggung. Ini pembahasan sedikit tentang sujud. Kalau rukuk itu gerakan rukuk yang punggung itu lurus, itu betul-betul ada rahasianya untuk kesehatan yang luar biasa. Punggung lurus, dia pakai bahasa Inggris, terjemahnya saya tidak begitu melihat karena terjemahnya ada di tembok itu sebelah sana, saya tidak bisa melihat. Saya hanya menangkap sedikit-sedikit bahasa Inggrisnya orang India yang ya agak beda dengan bahasa Inggris pada umumnya, sehingga ya saya tidak bisa menangkap secara keseluruhan. Tapi yang jelas beliau ini berdakwah dengan membawa fasilitas yang amat sangat canggih. Beliau ini menyiarkan sendiri dengan TV-nya sendiri yang punya channel ke seluruh dunia. Alat-alat untuk merekam dan lain sebagainya itu konon ceritanya itu dia yang beli sendiri, dia bawa sendiri dari
dari Malaysia sana. Alat-alatnya itu yang dibawa itu seharga 2 triliun. Jadi alat-alat kameranya, videonya, lampu-lampunya semua dia bawa sendiri dan beliau siarkan sendiri ke seluruh dunia. Ada 50 channel di seluruh dunia. Cuma sayang beliau waktu ke Malang ada yang menolak kedatangan di Malang. Ini sesuatu yang amat sangat ya, yang menolak ini tidak merasa ini satu umat, tidak ada perasaan satu umat dengan yang lain. Mungkin merasa sebagai orang yang sudah baik atau merasa paling baik sehingga menganggap dakwahnya beliau ini dianggap tidak sesuai dengan kelompoknya, maka membuat gerakan untuk menolak, entah lewat organisasi atau lewat apa, dia akan tidak jadi ke Malang. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi, wala tafarraqu ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an ini, tali Allah ini apa? Mereka mengatakan hablullah ini al-jamaah, jamaah. Berpegang teguhlah kalian pada jamaah. Jamaah ini beberapa orang yang mempunyai satu tujuan yang sama, yang beberapa orang ini mengangkat salah satu dari mereka menjadi pemimpin, menjadi amir yang ditaati secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya orang Islam adalah menyempurnakan takwa. Maka jamaah ini adalah jamaah dalam rangka untuk menyempurnakan takwa. Karena ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian benar-benar sudah Islam, sudah benar-benar dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu, lalu Allah memerintahkan berpegang teguhlah kamu bihablillahi jami'ah, terhadap kepada tali Allah secara jami'ah, secara bersama-sama. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Berpecah belah di sini maksudnya kalian merasa dengan kelompok-kelompok lain dari umat Islam kalian berbeda, tapi milikilah rasa satu tubuh, satu badan. Imam Ibnu Katsir mengatakan hablullah iyal jamaah, adalah jamaah. Imam Qurtubi juga mengatakan hablullah adalah jamaah. Rasulullah SAW sendiri mengatakan idza kharaja salasatun fi safarin, kalau keluar
3 orang di dalam satu perjalanan safar, maka fal yu'ammiru ahadahum, maka 3 orang ini supaya menjadikan salah satu dari mereka sebagai amirnya, sebagai pemimpinnya. Bukan 3 orang ya sudah masing-masing mempunyai tujuan, mempunyai pikiran sendiri-sendiri, tidak ada rasa taat. Karena kalau tidak ada amir, maka pemimpinnya siapa? Maka fasyaiton amiruhu, setan adalah pemimpin mereka. Asyaiton ma'al wahid, setan itu akan bersama dengan 1 orang. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan setan itu dari 2 orang yang berjamaah itu lebih jauh, apalagi dari 3 orang yang berjamaah. Maka wala tafarraqu ini maksudnya janganlah kalian itu bersendiri-sendiri. Ini dalam perjalanan saja disuruh memilih salah satu menjadi amirnya, supaya apa? Supaya perjalanannya sampai kepada tujuan dan tetap menjalankan syariat Allah, tetap menyempurnakan takwa. Orang yang berjamaah dan jamaahnya ini punya tujuan menyempurnakan takwa, maka yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Nah, apa yang dibahas dalam jamaah ini? Di antaranya yang dibahas adalah mengulangi bermudzakarah apa yang kita sampaikan dalam malam Rabu begini. Apa yang kita sampaikan ini nanti silakan di masa yang akan datang bawa pulpen menulis, sehingga nanti dalam jamaah ini ada mudzakarah. Mungkin ada yang bisa menulis 70%, ada yang menulis 20%, tapi 20% ini belum tercantum di dalam yang 70%, berarti menjadi 90%, sehingga nanti bisa saling menyempurnakan. Dan apa yang jamaah ini memudzakarahkan apa yang dibahas di dalam malam Rabu, dan juga saling memikirkan antara mereka sendiri untuk urusan dunia mereka juga, bagaimana saling memikirkan. Kalaupun ada yang kesulitan makan umpamanya, nah ini ya jamaahnya ini yang memikirkan bagaimana untuk kemudahan kebutuhan hidupnya. Amirnya ini nanti memikirkan, ada kesepakatan bersama dalam rangka menyempurnakan takwa dan menyempurnakan kebutuhan hidupnya. Mungkin ada yang sakit, menengok, mungkin ada yang punya kebutuhan, ya saling membantu apa yang menjadi hajat, sehingga ini seakan-akan menjadi saudara, menjadi saudara seiman yang berada di dalam satu jamaah. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin ini adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah persaudaraan kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Memperbaiki persaudaraan ini untuk menyempurnakan takwa. La'allakum turhamun, pasti kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat dari Allah. Maka di sini kalau la'alla itu dari Allah, artinya pasti kalian akan mendapatkan. Maka dengan berjamaah ini kalian
sudah sama-sama ngaji di sini, tapi mungkin belum bersama-sama di dalam satu jamaah, belum saling tolong menolong satu dengan yang lain. Sesungguhnya bersungguh-sungguh dalam agama ini adalah fitrah. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu dalam agama dengan lurus. Maksudnya iqamatul wajhi lid-din, menghadapkan wajah kepada agama itu bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama. Itu adalah fitratallah, itu adalah fitrahnya Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Sehingga kalau ada manusia yang tidak bersungguh-sungguh dalam agama, maka sebenarnya dia tidak akan bahagia. Karena manusia itu telah difitrahkan oleh Allah di dalam agama. Sebagaimana ikan, fitrahnya di dalam air. Kalau ikan tidak mau hidup di air, maka ikan tidak akan tenang. Dikeluarkan dari air, maka dia akan kelebean. Walaupun ditaruh di atas kasur yang sangat empuk, dia tetap tidak akan bisa merasakan kenikmatan. Burung itu fitrahnya di hutan, di pohon-pohon itu. Walaupun dimasukkan di sangkar yang terbuat dari emas, makanan disiapkan dengan makanan yang paling bergizi untuk burung itu, tetap dia tidak akan bahagia, dia akan kelebean terus. Nah, manusia itu fitrahnya di mana? Di dalam bersungguh-sungguh mengamalkan agama. Waqim wajhaka lid-dini hanifah, fitratallah, itulah fitrahnya Allah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam penciptaan Allah. Fitrah Allah yang manusia telah difitrahkan di dalam, yaitu di dalam agama. Maka walaupun manusia ini mempunyai harta yang sangat banyak, tapi tidak bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama, dia tidak akan bahagia. Walaupun dia punya jabatan yang sangat tinggi, tapi tidak mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan bahagia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan manusia, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari mengingatku, maksudnya berpaling dari Al-Quran, berpaling dari mendekatkan dirinya kepadaku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang rupak. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang rupak itu digambarkan oleh Rasulullah, mayat yang dikubur, lalu kuburnya menjepit sampai tulang rusuknya saling menusuk satu dengan yang lain. Itulah ma'isyatan dhanka. Kehidupan dunia yang ma'isyatan dhanka, kehidupan yang rupak itu akan dia rasakan. Tulang rusuk ini mestinya untuk melindungi badan, tapi karena dijepit maka saling tusuk menusuk. Kehidupan ini antara keluarga, antara suami istri, antara saudara-saudara ini kalau tidak dalam mengamalkan agama, antara pimpinan sama rakyat kalau tidak mengamalkan agama, maka akan saling tusuk menusuk. Kehidupannya akan sangat rupak. Kenapa? Karena berpaling dari agama, berpaling dari petunjuk dari Allah, akan saling menusuk satu dengan yang lain. Mestinya
rakyat dengan pemerintah ini saling membantu, saling menolong, saling meringankan. Tapi karena semuanya berpaling dari Allah, maka kehidupan ini saling menusuk satu dengan yang lain, saling menyakiti satu dengan yang lain. Semakin menjauh dari Allah, semakin akan saling menyakiti satu dengan yang lain. Nanti semakin saling menyalahkan, semakin menjauh dari Allah, maka semakin kehidupan semakin sulit. Lalu bagaimana ya? Semuanya bertobat kepada Allah, semuanya mendekatkan diri kepada Allah, semuanya islah diri, memperbaiki diri. Semuanya mohon ampun kepada Allah, semuanya khulud fisabilillah. Semuanya khulud ya, insyaallah selesai permasalahan. Orang itu kalau selesai khulud itu biasanya wajahnya tambah ganteng. Kenapa kok tambah ganteng? Karena khulud itu bertemu dengan Allah. Orang yang khulud itu bertemu dengan Allah. Orang kalau di surga itu setelah melihat wajah Allah, seorang suami diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah, maka nanti pulang itu istrinya kaget, loh kok menjenengan tambah ganteng Pak. Jenggot pun putih kabeh niku, jenggote pun putih, rambutnya pun putih kabeh. Kula pun tuwek ngeklek. Saniki kok dadi ganteng meleh. Oh iya, aku mau bar ketemu karo Gusti Allah, melihat wajah Allah langsung, wajahnya jadi berubah. Maka orang yang khulud itu, pulang khulud itu karena dia bertemu dengan Allah. Seperti orang yang seperti batu yang masuk ke kaleng, lalu batu itu diangkat, dicucuk sama air seember, maka batunya ini akan menjadi bersih. Tapi kalau masih di ember, masih di kaleng, buat digerucuk sauka-sauka akan belum bisa bersih. Tapi kalau diambil, gerucuk sih deh masih selesai. Karena apa? Karena lingkungannya ini kadang-kadang yang membuat kotor dia, yang membuat ruwet ini lingkungannya. Dan saat dia dilepas dari lingkungannya, lalu diberi pembicaraan tentang Allah, diceritakan tentang surga, neraka, tentang kebesaran Allah, maka dia menjadi lepas dari kotoran-kotoran yang menempel di hatinya. Maka ya, pikiran akan padam, hati akan lega, wajah akan jadi berseri-seri. Wong sing wis kesuwen dalam hubungan duniawinya itu, walaupun ganteng tapi wajahnya bisa berubah jadi ruwet. Nyawang wonge wis dadi ruwet. Durung omongane salah sembelah. Durung omongane wis lagi betul-betulane ruwet. Baru ruwet. Nah, fitrah yang diberikan Allah kepada manusia ini ada 4 macam fitrah. Fitrah ini apa sebenarnya? Fitrah ini adalah sesuatu yang dibekalkan oleh Allah kepada manusia, yang apabila ada sesuatu dari luar yang tidak cocok dengan fitrahnya, maka fitrahnya akan menolak. Kalau ada
ada sesuatu yang cocok, maka dia akan menerima. Pada saat sesuatu yang tidak cocok dipaksakan, maka akan ada penolakan terus-menerus dalam dirinya. Akan terjadi perang dalam dirinya yang tidak akan bisa hilang. Permusuhan itu sebelum sesuatu yang tidak cocok itu. Fitrah itu apa? Fitrah ada 4. Pertama, jasad. Jasad manusia, ini fitrah yang telah Allah install pada diri manusia. Yang kedua, hati. Yang ketiga, akal. Yang keempat, roh. Nah, ini agama ini cocok dengan keempat-empatnya. Agama Islam ini aturannya sesuai dengan jasad. Konturu bengi, makan ojo berlebih-lebihan, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Mengharamkan yang haram, mengharamkan yang merusak akal, mengharamkan yang merusak jasmani. Ajaran Islam yang berkaitan, yang ada kaitannya dengan jasad itu semuanya cocok. Sholat ini cocok dengan jasad, puasa pun juga cocok dengan jasad. Maka orang kalau masuk Islam ini, orang Islam yang sungguh-sungguh dalam mengamalkan agamanya, maka dia pasti akan bahagia karena tidak ada penjajahan di dalam dirinya, karena dia sesuai dengan fitrahnya. Islam ini sesuai dengan hati. Banyak ahli kesehatan yang melihat Islam dari sisi jasmani, dari sisi kesehatan. Wah, Islam ini sehat betul, maka masuk Islam karena sesuai dengan ilmu kesehatan Islam. Ada yang masuk Islam karena Islam sesuai dengan hati. Hati itu apa? Hati itu sesuai dengan akhlak yang mulia. Yang namanya Islam adalah tidak pernah punya niat buruk kepada orang lain. Yang namanya orang Islam adalah orang yang memberi damai kepada setiap manusia, memaafkan, menolong, membantu, jujur. Itu sesuai dengan hati manusia, tulus. Jadi karena orang-orang kafir dulu itu melihat bahwa orang yang namanya orang Islam itu pasti jujur, pasti pemaaf, maka itu sesuai dengan hatinya. Maka menerima Islam, setelah bergaul dengan orang Islam, mereka menerima Islam karena sesuai dengan tuntutan batinnya. Rasulullah ini punya akhlak yang sangat mulia, yang sangat memaafkan kepada orang-orang yang menyakitinya. Yang ceritanya bahwa Rasulullah ini menengok orang sakit yang selalu mencaci maki Rasulullah. Pada saat Rasulullah ini pergi ke masjid, pasti dicaci maki oleh fulan ini. Satu saat dia tidak mencaci maki, maka Rasulullah bertanya, orang yang ada di sini
biasanya di sini itu sekarang di mana? Kok nggak kelihatan? Maka kata orang-orang, ya Rasulullah, dia sedang sakit. Maka ditengok oleh Rasulullah SAW. Setelah ditengok, maka orang itu kaget, loh, engkau yang menengok saya? Ya, saya tanya kepada orang-orang, mengapa kamu tidak mencaci maki saya? Kenapa kamu tidak standby di tempat yang biasanya kamu mencaci maki saya? Engkau tidak marah? Tidak, saya sudah memaafkan kamu. Kamu sakit, menjadi kewajiban saya untuk menengok kamu, maka saya tengok. Maka orang itu mengatakan, kalau begitu kamu ini orang baik, karena akhlak Rasulullah ini sesuai dengan hatinya dia. Maka orang ini masuk Islam bukan karena akal, tapi karena hatinya. Kadang-kadang Islam ini diterima karena akal, karena sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan akal. Bahwa ajarannya memang benar-benar sesuai dengan akal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini ajaran yang amat sangat logis. Kalau ada Tuhan selain Allah, maka pasti alam ini akan hancur. Mengapa? Karena Tuhan akan saingan satu dengan yang lain. Masing-masing Tuhan akan membawa makhluknya sendiri-sendiri untuk perang. Mengapa tidak ada Tuhan selain Allah? Karena selain Allah makhluk. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah, Tuhan kalian. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Apa alasannya? Khaliqu kulli syai'. Karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Mengapa tidak ada Tuhan selain Allah? Karena selain Allah makhluk. Yang namanya makhluk tidak berhak untuk disembah. Maka ini sesuatu yang sangat logis sekali. Sehingga kalau mungkin ya orang yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala ini, orang yang pakai akalnya, ini berhala ini hubungannya dengan saya apa? Kok saya harus menyembah? Ini hatinya menolak, pikirannya menolak. Berhala ini buatan saya sendiri, kok saya ciptakan, saya sembah. Ini sangat bertolak belakang dengan pikiran. Ini pikiran. Kita diwajibkan menyembah Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Mengapa? Alladzi khalaqakum, karena Dia yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan menciptakan manusia sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kalian benar-benar bisa bertakwa, bisa menyelamatkan diri kalian dari siksa. Siapakah Tuhan kalian? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian membuat sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu tahu betul bahwa memang tidak ada sekutu bagi Allah. Ini agama sesuai dengan akal. Kalau roh itu apa? Kebutuhan roh itu sebenarnya tunduk, ingin tunduk kepada kekuatan yang jauh lebih besar. Maka yang namanya manusia itu sejak dulu itu mencari Tuhan. Sejarah manusia itu pasti menyadari bahwa dirinya ini dikuasai oleh satu kekuatan yang di luar kekuatannya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa yang namanya manusia itu nanti pasti mati. Mati ini terus kemana? Maka karena mereka mencari
mereka ini yang namanya roh ini mempunyai tuntutan tunduk kepada kekuatan yang di luar kekuatannya, maka ada yang menjadikan gunung sebagai Tuhannya. Maka nanti ada dewa gunung melihat laut sangat luas, maka dia katakan dewa laut. Nanti dewa hujan, ada dewa angin, dewa macam-macam. Ini juga tidak masuk akal. Kalau Islam langsung memerintahkan, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Ini sangat logis dan masuk akal. Maka orang yang bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama, maka fitrahnya akan bisa menerima secara penuh, lalu akan tenang, tidak ada kontradiksi di dalam dirinya. Yang namanya memaafkan orang itu lega, tapi kalau ada orang tidak mau memaafkan saudaranya yang berbuat salah, hatinya itu akan mendongkol terus. Yang namanya mendongkol ini tidak sesuai dengan fitrah, akan sakit hati terus, maka dia akan hidup susah. Menolong saudaranya, menolong teman, ini adalah fitrah manusia. Kalau dimintai tolong sama sekali tidak mau nolong, ini sebenarnya ada satu tuntutan batin yang tidak terpenuhi. Mungkin ada yang bertanya.